Ditanya, Kak Rika katanya harus investasi apa ya gitu. Terus saya balik nanya sama mereka, tujuan kamu investasi apa di kripto? Oke, kita mulai. Ngelanjutin podcast kita yang lama-lama. Hari ini gue kedatangan Rika Ruslan, penyanyi The Groove. Dari toko kripto. Halo Mas Anu. Sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Mas Anu? Alhamdulillah sehat. Pasti banyak yang belum tahu kan. Toko kripto itu apa sih? Enggak sih, kalau toko kripto kayaknya banyak yang tahu ya. Udah pada tahu pasti. Tapi maksudnya Mbak Rika nih ngapain di toko kripto? Kayaknya katanya sekarang udah jadi CEO ya. Boleh diceritain dulu Mbak Rika. Mbak Rika tuh siapa dan kenapa tiba-tiba ke sini kripto ya? Maksudnya kripto gitu ya. gue kenal dia udah ya bertahun-tahun lah. Cuma kenapa sih kok tiba-tiba? Oke, thank you Mas Anu, hatur nuhun. Jadi perkenalkan lagi, mungkin ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi, tak kenal maka tak hayam ya. Hayam. Rika, jadi sebenarnya namanya Rika Handayani. Di toko kripto sebagai VP Corporate Communication. VP cuy. Keren ya. Tugasnya ngapain? Teman gitu. gua ini. Oke, jadi kebetulan saya dipercaya untuk overseas dan ngelit lah tim lah ya. Bukan cuma di PR, di brand, tapi juga sekarang ngebantu-bantu di marketing lah, bantu-bantu. Oke. Gitu. Itu aja sih, kerjaannya nggak banyak kerjaan kok. Iya, kan VP mah gak banyak kerjaan. Gak banyak kerjaan kok. Ngapain VP banyak kerjaan? Kalau VP banyak kerjaan gak butuh anak buah. Anak buah pecat semua kan. Gak gitu, karena kripto itu tuh 24 jam. Oh, kripto 24 jam. Jadi gak ada jam kerjanya. Oh iya, susah juga. Gak ada tutupnya Mas Anu. Nah ini menarik nih. Kenapa gue mau ngebahas toko kripto gitu ya? Spesifikasinya sebenarnya pengen ngomongin kripto. Gue tuh orang yang nggak terlalu paham tentang kripto tuh apa sebenarnya. Oke. Kecuali kalau kita bicara dari sisi teknologi mungkin ya. Tapi dari sisi kripto, terus kemudian dia jadi cryptocurrency, kemudian currency ini buat sebagian orang menjadi ladang mencari uang gitu ya. Gue gak ngerti awalnya tuh gimana, terus apa sih sebenarnya cryptocurrency itu apa gitu. Oke, mungkin personal saya mau ralat dulu Mas Anu. Oke. Jadi kalau saya kurang fit dengan kata cryptocurrency. Karena kita kripto tuh bukan currency. Currency kan mata uang ya. Yeah. Sementara kan di kita itu di Indonesia kripto itu tidak boleh jadi alat pembayaran. Yeah, hanya rupiah berarti ya. Betul. Gitu. Nah, makanya saya lebih nyaman biasanya nyebutnya adalah crypto aset. Crypto aset. Ya. Oke. Bukan cryptocurrency gitu. Nah, sebenarnya ngomongin kripto itu dia adalah ya kalau tadi ngomong currency berarti mata uang digital atau aset digital. Iya, aset digital. Gitu ya. Nah, mungkin kalau details propernya sekarang udah ada Google dan segala macam carilah. Tapi secara pengertian awam kita ngomongnya adalah aset digital yang tidak dikontrol atau kepemilikannya oleh siapapun. Sesimpel itu. Di belakangnya ada teknologi blockchain. Kalau ngomongin teknologi blockchain, kita ngomongin teknologi yang transparan. Kita ngomong ketidakadanya kepemilikan di situ kan beda sama. Nggak ada faktor ada banknya ya. Betul, tidak ada bank sentral. Di mana kan ketika ngomongin currency ada bank sentral yang mengatur itu, gitu. Nah, tapi juga kita ngelihat adalah kenapa jadi sangat menarik karena tadi ada supply sama demand. Semakin terbatas, harganya semakin naik. Itu dia makanya kripto terlihat seperti menggebu-gebu ketika ada kenaikan. Karena tadi berkurangnya supply. Ya contoh saja Bitcoin lah. Cuma 21 juta. Terus akhirnya ya orang kok bisa berkurang sih? Maksudnya lu gak bisa bikin sendiri apa? Bisa. Kita bisa bikin sendiri. Itu beda lagi nanti. Jadi sebenarnya setiap orang tuh bisa punya tokennya. Rika token, Mas Anu token. Itu tuh bisa banget. Gampang. Nanti saya ajarin. Enggak. Kan gini. Termasuk gue adalah orang yang main kripto dapat untung nih gitu. Tapi kalau kita bicara aset kan berarti kita bicara konsep investasi sebenarnya kan. Betul. Tapi ada juga yang orang bilang kripto as trading gitu. Nah, ya kalau ngomongin trading dulu gue main falas gitu. Memang cepet lah pergerakannya gitu kan.
Kripto sama juga kayak gitu gak sih sebenarnya? Nah, jadi mungkin sebenarnya kalau tadi Mas Anu bilang falas, kita tahu lah ya macam-macam investasi kan ada forex lah, apa segala macam gitu. Nah, emas ya dan segala macam. Nah, kripto itu tuh kita sebutnya salah satu alternatif investasi. Jadi kalau saya nggak pernah bilang, wah kamu harus pindah investasi, enggak, tapi menambahkan nilai, menambahkan salah satu instrumen investasi. Nah, karena sejatinya kita itu tuh harus kayak ementri banget ya. Aku udah cocok belum? Iya, cocok. Oke, salaman dulu. CEO dulu ya. Nah, sejatinya gitu, seseorang itu tuh dia harus tidak boleh, kalau aku prinsipnya nggak boleh punya satu instrumen. Oke. Gitu ya. Karena resikonya berbeda-beda. Iya. Kemampuan kita juga berbeda gitu. Jadi saya selalu nyebutnya salah satu alternatif investasi adalah aset kripto. Gitu. Nah, kripto sendiri diasosiasikan dengan hal-hal yang wah pasti untung. Iya. Pasti untung. Kenapa tuh? Kenapa orang bisa? Mungkin ini kalau gue sih ya. karena gue mata duitan, jadi gue berpikirnya Tapi wajar, orang kan kalau ngeliat sesuatu yang menguntungkan duluan tuh kan pasti iya cepet gitu ya. Nah, padahal itu hasil yang mungkin dilihat orang di ujung, ada perjalanannya. Ada proses. Gitu. Ada prosesnya gitu. Pasti yang ketika akan orang gembor-gemborkan adalah ketika dia mendapatkan keuntungan. Ruginya mungkin tidak digembar-gemborkan. Nah, tapi makanya maksud dan tujuan saya di sini mudah-mudahan tuh ngasih lebih ke mindset yang mental di industri kripto ini tuh kita harus siap mental menguntungkan bahkan merugikan. Itu yang mental harus kita punya sebenarnya. Namanya juga investasi ya. Investasi gitu. Bahkan ketika kita mendapatkan keuntungan dari investasi itu ada strategi lagi lah gitu. Kadang kan kita udah keburu FOMO gitu ya. Nah, jadinya keuntungan sama kerugian ini kita harus dua-duanya tuh punya strategi sebenarnya gitu. Kalau rugi ngapain, kalau untung ngapain? Kalau untung ngapain gitu. Dan investasi itu kan proses ya. Jadi gini, setiap mungkin sebelum ke situ balik lagi yang harus kita punya itu adalah financial kita secara planning, tujuan uang lah ya. Tujuan dulu gitu. Tujuan investasi itu apa? Mau jangka pendek, dia nggak salah. Jangka panjang, jangka sorong. Jangka sorong. Oke, agak jauh ya itu. itu dulu sih. Kadang orang tuh, yaudah deh trading. Iya, kalau misalnya gue nih misalnya, gue pengen dapat duit lah, pokoknya gue pengen trading kripto dah. Itu bener gak sih? Kalau dapat duit, jualan siomay juga dapat duit, Mas Anu. Iya juga. Nggak perlu investasi. Cuma kan nggak ada toko jualan siomay yang gitu. Viral, pakai S3 marketing, dapat duit. Ya juga ya. Coba dapat duit tapi kan nggak ada kripto siomay gitu kan nggak ada. Nanti saya bikin. Abis ini saya bikin. Terima kasih idenya. Nah, jadi sebenarnya jadi sering lah, saya kan sering ketemu sama teman-teman komunitas atau ke kampus gitu ya. Ditanya, Karika katanya harus investasi apa ya gitu. Terus saya balik nanya sama mereka, tujuan kamu investasi apa di kripto? Mau memang nyari dapat keuntungan yang pendek apa jangka panjang gitu. Nah, akhirnya saya membagikan ilmu diri saya pribadi yang menyesuaikan dengan waktu, kemampuan, dan ya kalau ibu-ibu kan ada uang dapur harus selalu ada uang emergency gitu ya. Alokasi itu penting gitu. Nah, akhirnya saya membagi nilai investasi saya. Saya kan selain ada kripto ada yang lain juga. Jadi dibagi nih, kalau investasi yang mau cepat dapat keuntungan, bukan cepat lah ya, istilahnya periode berapa tuh saya simpan di mana, saya beli apa. Bisa deposito bisa juga. Macam-macam gitu. Nah, jadi saya mainnya di alokasi investasi dari gaji bulanan udah dipotong segala macam. Nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya habis. Terutama kalau banyak konser dia nggak. Iya, jadi ini panggilan nonton konser. Gitu. Jadi sebenarnya tuh investasi tuh terlihat kripto tuh pertama dilihat kayak rumit ya. Iya, gue gampang loh. Gue tuh karena gini, karena terlalu banyak. Gue tuh terekspos banyak banget YouTuber gitu, Instagram influencer, TikTok influencer yang ngomongin
keuntungan di kripto. Cuma di umur gue yang cukup muda ini kan akhirnya gue berpikir sesuatu kebohongan kalau diomongin terus kan jadi kebenaran gitu kan. Artinya jadi Iya benar. wah jangan-jangan nih ngaco nih gitu. Akhirnya gue jadi berpikir ulang nih tentang ini bener nggak sih? Maksudnya semua ngomongnya untung. Bahkan ada yang bilang gue akan jelaskan kripto dalam 3 menit dan lu akan dapat untung kan. Kayaknya aneh gitu. Maksudnya ini jadi Clickbait. iya kayak jadi lu kayak dagang narkoba sebenarnya kan gitu. Ya, tapi nggak bisa dipungkiri juga banyak yang memang sudah mendapatkan hasilnya lah, gitu. Tapi coba ditarik ke belakang dia mulai investasinya mulai kapan? Mungkin ketika harga Bitcoin masih, iya. mungkin dia mulai 2012, kan Bitcoin rally itu dari mulai 2021 ya. Ketika pandemi itu kan semua orang udah mulai FOMO, Bitcoin udah all time high terus, bahkan terakhir kemarin di Oktober kalau nggak salah all time high terus itu udah. Tapi itu kan perjalanan dia panjang sebelumnya dan nggak pernah ada sekarang mau mahal. Iya, dan nggak pernah ada kata terlambat. Maksudnya ketika suatu aset kripto itu turun, itulah kita saat mulai. Karena kan harganya lagi di bawah, saatnya beli. Nah, beli tuh pasti mikir wah butuh modal banyak, enggak. Gitu. Berarti nggak butuh modal banyak ya? Nggak butuh, modal doa. Tetap butuh modal lah ya. Tetap butuh modal, tapi modal itu gini loh. Kalau di saham kan kita lot gitu ya belinya gitu. Kalau di kripto kan berapa lot? Iya gitu, berapa lot lah kalau beli saham. Kalau di kripto kan kita punya 0,000 sekian tuh udah, gue punya BTC nih. Iya. BTC ya, ingat tuh. BTC dulu ya, jangan beli meme coin dulu. Betul. Itu Bandung Trade Center. Boleh, tapi jangan untuk yang paling safe lah Bitcoin BTC, lah ya. Nah, Bandung Trade Center BTC. Nah, jadinya bisa beli dari 50.000, 20.000, 0,00 berapa gitu ya. Anggap aja kita mulai 50.000. Mas Anu beli kopi kekinian berapa? Jajan coba yang di sini jajan sehari berapa? 100.000 nggak? 100.000 jajan sehari. Puspa nih 300.000 dia. 100.000 sehari 300.000. Boleh nggak 50.000-nya buat investasi? Nah, ke gua aja. Itu nggak boleh. Iman masih bodoh ini. Daripada investasi, terus kayak lebaran investasi. Jangan simpen ke orang tua, simpen masukin ke kita itu investasi abal-abal gitu. Abal-abal gitu. Nah, kan 50.000 sehari, nggak perlu konsisten. Nah, tipsnya kalau saya karena nggak punya banyak waktu, nanti kalau saya trading terus nggak kerja di toko kripto, berantakan. Benar. Goyang nanti kapal goyang. Benar. Nah, jadinya tipikal yang pelan-pelan saya ada namanya strategi DCA. Dollar cost averaging. Itu yang paling sederhana dan buat yang baru terjun dan nggak mau belajar candlestick itu rumit ya. Iya, nandain gitu ya. Itu ya. Terus kelewat momentum dan segala macam. Timeline chart itu ya. Gitu ya. Nah, gue dulu belajar itu, Kak. Itu bagus dong. Itu gue dulu belajar. Karena bisa jadi trader. Nah, cuma oke, lanjutin dulu deh. Apa tadi? Oh ya. Nah, jadinya itu sesimpel kita mau set nih, misalnya contoh aku sisaan uang lembur, wah di toko itu lembur terus. Uang lemburnya Rika kita tanya berapa miliar? Uang lembur anggapnya sehari 5 juta. Ayo teman-teman kita kirimkan CV kita ke tokokripto.com untuk mendapatkan uang lembur 5 juta. 5 juta nih, anggap aja uang lembur 5 juta. Wah, dolar udah keringetan, udah nyukir balik kerjanya gitu ya, dapatlah 5 juta ya per hari. Aku simpen nih di toko kripto pastinya, yang paling aman dan terpercaya. Gue tahu banget itu endingnya bakal begitu. Nah, di toko kripto tuh ada namanya DCA tadi, fitur DCA. Jadi nanti aku simpan 5 juta, aku deposit 5 juta. Nanti aku set nih, dia akan melakukan pembelian otomatis. Aku set nih. Oh, dia seminggu auto beli dan lain-lain. Betul. Ngambil harga market. Aku diemin aja. Nah, itu kalau bahkan aku bisa bilang sama tim produk aku, boleh nggak buat DCA buat toko kripto jangan ada tombol sell. Jadi biar orang buy. Mulai ngaco ya. Nah, jadinya recurring. Nanti mungkin aku
ini lagi, lembur lagi, wah gila-gilaan sampai tifus gitu ya. Dapat 10 juta lah. Misalnya terus naik dia gitu, masuk rumah 10 sakit juta. nggak bisa bayar karena uang lemburan dipakai. Nah 10 juta, ya udah aku masukin lagi. Jadi sesuai kemampuan. Nah Oke. itu tuh paling simpel buat ibu-ibu atau anak-anak muda yang mungkin baru mau coba gitu ya. Sejuta, 5 juta, 100 juta, lama-lama gitu. Nah, pertanyaan gue gini. Since ini adalah investment, artinya ada resiko dia turun. Itu satu. Yang kedua tadi menarik tuh DCA. Artinya jadi toko kripto benar-benar ngolah investment gua, ya kan? Mengolah investment, apa? Bukan toko kripto mengolah. Finansial menyediakan fitur bagi pengguna untuk bisa merencanakan pembelian aset kriptonya. Oh, jadi dia yang akan beli sendiri dan lain-lain, ngatur belinya kapan, belinya berapa, posisinya bagus atau enggak dengan DCA tadi. Iya. Karena kan toko kripto itu kan kita marketplace lah ya, mungkin awamnya kayak si hijau dan orange. Betul. Yang menyediakan kripto aset. Itu Tokopedia dan Shopee maksudnya ya. Mau minta sponsor nih pasti. Ikuti. Enggak. Oh enggak ya. Abis ini enggak ada ya. Enggak ada iklan keranjang kuning. Enggak ada. Gitu. Jadi sebenarnya tuh banyak fitur yang disediain ya di exchange seperti di toko kripto yang tadi DCA. Jadi buat pemula sampai level pro pun juga ada. Bahkan kita ada yang kayak price alert. Gak boleh kehilangan momen lagi turun drop naik, nih. lagi drop nih, beli gitu. Nah itu oke, gue akan nanya dua nih. Ini agak menarik. Yang pertama, tadi kan konsep investasi kan. Kalau misalnya ya gue taruh aja. Untuk tujuan gue adalah gue punya aset kripto berarti kan. Gue punya aset kripto yang optimismenya ke depan akan naik gitu. Ya kan? Harus Bitcoin pasti. Betul, maksudnya optimismenya akan naik lah gitu ya. Harapannya akan naik. Cuma ada orang yang di sisi dia bukan investment. Dia pengen gue masukin sekarang besok dapat untung atau misalnya sekali pergerakan mata uang pergerakan angkanya dia langsung dapat untung gitu. Ada tips buat orang-orang yang kayak begitu? Itu banyak ya. Maksudnya gini, kita ketemu di toko kripto banyak yang memang dia trader dan itu tuh tadi. Jadi trader yang aku lihat itu tuh mereka punya ilmu masing-masing, strategi masing-masing. Kanuragan. Ilmu kanuragan. Kanuragan itu apa ya? Kanuragan ilmu bela diri. Tenaga dalam, bela diri, silat, kanuragan itu. Iya, oke. Nah, jadi trader ini tuh juga nggak semata-mata dia cuma duduk terus dia ngotak-ngatik. Terus tiba-tiba jadi punya uang lah gitu. Akhirnya dia withdraw dapat duit lah. Nggak gitu. Dia juga mengalami proses gitu. Bahkan kita ketemu tipe-tipe trader yang memang dia secara mikro, dia ngelihat dari secara mikroekonominya, makroekonomi itu karena aset kripto itu kan dipengaruhi banyak hal ya. Suku bunga turun, suku bunga Fed turun, naik. Oh dia ngaruh ke situ. Kripto itu tuh sangat menarik. Jadi dia hanya untuk orang-orang yang kayak bayi ya, sensitif ya. Pergerakan dikit langsung gerak ya. Gitu. Itu serunya. Jadinya kita gagap. Jadi kita selalu terpapar sama hal-hal yang wawasan yang dari luar. Ini mungkin simpel kemarin ketika Donald Trump mau jadi presiden. Kan dia ngomongin banyak movement untuk Bitcoin dan segala macam gitu. Itu tuh positif ya pasti ya. Naik gitu. Ada inflasi di US segala macam itu tuh John Paul setiap statement itu akan bergerak gitu. Nah serunya itu, jadi kita harus mantau kapan pengumuman di global, suku bunga dan segala macam, inflasi itu sangat berpengaruh gitu. Nah itu juga ilmu-ilmu yang saya rasa oleh teman-teman oleh trader juga dia serap, dia pelajarin, bukan hanya technical analysis gitu ya. Masing-masing tuh punya ilmunya. Saya lihat bahkan saya ketemu yang memang dia sampai ngulikin gitu, sampai punya laptop tuh laptop layar tuh 234 gitu ya. Bener-bener gue punya temen yang kayak gitu. Iya. Dia punya layar banyak banget. Terus depannya ada Abadi Jaya. Dagang laptop dia. Dagang laptop dong gitu. Oh, bentar. Itu keren sih. Sebelum masuk saya pengen jadi itu kalau pensiun. Ada yang mau narik saya? Gak ada. Jadi murid. Toko kripto menyediakan servis AC gitu ya? Iya, bisa boleh. Gitu. Pertanyaan, Falas itu buka pasar tuh 4 kali kalau nggak salah sehari. Ya,
4 kali ya. Ya 4 kali kalau nggak salah sehari ya. Kalau di kripto juga sama juga kayak gitu nggak? Akhirnya jadi sesuatu yang menggerakkan nilainya aset ini bisa jadi karena FOMO juga nggak sih?